Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Suhendrik dari kelompok pertemuan ke-13 Hadis Ahkam Muamalah akan menyampaikan tentang hadis muzaraah. Baik, kita masuk ke hadis. Ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi hadis ke-1306. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan akhbarana Al-Fadl ibn Musa As-Sinani akhbarana Syarik an Syu'bah an Amr bin Dinar an Tawus an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuharrim al-muzara'ah walakin amara ay yarfuqa ba'duhum bi ba'd. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Musa As-Sinani telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Syu'bah dari Amr bin Dinar dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan muzaraah, namun beliau memerintahkan untuk menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Takhrij hadis ini, Abu Isa berkata bahwa hadis ini hasan sahih, sedangkan hadis Rafi terdapat kegoncangan di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan dari Rafi bin Khadij dari paman-pamannya dan diriwayatkan darinya juga dari Zuhair bin Rafi. Ia adalah salah seorang pamannya. Hadis ini juga diriwayatkan darinya melalui jalur periwayatan yang berbeda. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Zaid bin Sabit dan Jabir radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini terdapat 7 orang. Yang pertama ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau kalangan dari sahabat, wafat pada tahun 68 Hijriyah. Yang kedua ada Tawus bin Kaisan, kalangan tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 106 Hijriyah. Yang ketiga Amr bin Dinar al-Athram, kalangan tabi'in biasa, wafat pada tahun 126 Hijriyah. Keempat ada Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad, kalangan tabi'in tua, wafat pada tahun 160 Hijriyah. Kemudian ada Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik, kalangan tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 177 Hijriyah. Yang keenam Al-Fadl bin Musa, kalangan tabi'in tetapi tidak jumpa sahabat, wafat pada tahun 192 Hijriyah. Yang ketujuh ada Mahmud bin Ghailan, kalangan tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 239 Hijriyah. Kosakata dari hadis ini yang pertama ada lam yuharrim, tidak mengharamkan. Berarti sesuatu yang Rasulullah tidak mengharamkannya, maka sesuatu tersebut berstatus hukum boleh atau halal. Yang kedua ada al-muzaraah, yaitu mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, bisa 1/2, 1/3 atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Yang ketiga ada ayarfuqa ba'duhum bi ba'd, untuk menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga tercipta kerjasama dan saling tolong-menolong di antara mereka. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama, terwujudnya kerjasama yang sering menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan hadis ahkam muamalah tentang muzaraah. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu hadis muzaraah. Bismillahirrahmanirrahim, dari Sunan Tirmidzi 1304. Zana sana Ishaq bin Munusuri ahbarona Yahya bin Sa'idin an Abdillahi an Nafi'i ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amala ahla
haibaro bisyatri ma yakhruju minha min samari auza'i, yang artinya dari Sunan Tirmizi 1304 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi upah kepada penduduk Khabar setengah bagian dari hasil panen atau tanam lain. Nah, selanjutnya itu ada tahrijnya. Nah, dari tahrij ini berkata Ibnu Umar, dalam hal ini ada hadis serupa dari Anas, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit dan Zabir. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih dan hadis ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, dan selain mereka membolehkan dalam usaha muzaraah sebanyak setengah atau sepertiga atau seperempat. Namun sebagian mereka memilih pendapat yang menetapkan bahwa benih pada memiliki tanah ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq, sedangkan sebagian ulama memakruhkan muzaraah sebanyak sepertiga atau seperempat. Namun mereka memperbolehkan musaqah pohon kurma sebanyak sepertiga atau seperempat. Ini menjadi pendapat Abdul Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i, sebagai mereka pendapat tidak sah sedikit pun dari hasil muzaraah kecuali bumi menghasilkan emas atau perak. Nah, kemudian ada sanadnya. Sanad yang pertama adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Kunyahnya itu Abu Abdurrahman. Lakopnya tidak diketahui. Nasabnya Al-Adawiyah Al-Quraisis. Kalangannya dari sahabat. Negeri hidupnya dari Madinah. Negeri wafatnya Ma'ru Rawaz. Tahun wafatnya 73 Hijriah. Nah, kemudian ada komentar para ulama terhadap Abu Abdurrahman dari ulama Az-Zahabi, yaitu sebagai sahabat, Ibnu Hajar Asqalani sebagai sahabat juga. Kemudian ada Nafi Maula Ibnu Umar. Nah, koniyahnya itu Abu Abdullah, lakopnya tidak diketahui. Nasabnya Al-Madi, kalangannya tabi'in biasa, negeri hidup Madinah, negeri wafat Madinah, tahun wafat 1700 Hijriah. Komentar para ulama terhadap Abdullah, ulama Al-Azli, yaitu Siqoh. Komentarnya itu Siqoh. Kemudian ada ulama Anasai, Siqoh, sama Ibnu Quraisy, sama Ibu Karasi, Siqoh, sama Yahya bin Ma'in, sama Siqoh. Kemudian ada yang ketiga, ada Ubaidullah bin Umar bin Habs bin Hasim bin Umar bin Al-Khattab. Kauniannya itu Ibu Usman, lakopnya tidak diketahui. Nasabnya Al-Adawi Al-Umariyah, kalangannya tabi'in biasa. Kemudian negeri hidupnya di Madinah, negeri wafatnya di Madinah. Tahun wafatnya 147 Hijriah. Komentar para ulama terhadap Utsman yaitu adalah ulama Abu Hatim dari komentar Sikot, Abu Surah Sikot, Az-Zabi juga Sikot, Anasai Sikot Sabat, komentarnya itu Ibnu Hajar Sikot Sabat, Yahya bin Ma'in Sikot. Kemudian yang keempat ada Yahya bin Sa'id bin Faruk, kauniahnya Abu Sa'id, lakobnya Al-Ahwal, nasabnya Al-Qotan At-Timimi, kalangan tabi'in biasa, negeri hidupnya Basrah, negeri wafatnya Basrah, tahun wafatnya 198 Hijriah. Komentar para ulama terhadap Abu Sa'id ini yaitu dari ulama Abu Hatim, komentarnya Sikot Hafiz, kemudian Abu Zur'ah Sikot Hafiz, kemudian Al-Zahabi Hafidz, komentarnya Kabir,
Al-Azli Sikoh, kemudian An-Nasai Sikoh Sabat, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani Sikoh Mutkin, kemudian ada Ibu Sad yaitu Sikot Makmun. Kemudian yang kelima ada Ishaq bin Mansur bin Bahram, kauniahnya itu Abu Yakub, lakobnya Al-Kausaj, nasabnya At-Timimi. Kemudian kalangan Tabiul Ataba pertengahan, negeri hidup Hims, negeri wafat Nihawan, tahun wafatnya itu 251 Hijriah. Komentar para ulama terhadap Abu Yakub, ulama Abu Hatim, komentarnya Syaduk, Az-Zahabi, Al-Hafiz, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Sikot Sabat, Ibnu Hibban disebutkan dalam At-Sikot, Ibnu Syahid disebutkan dalam Sikot juga, Muslim dan Sikot Makmun. Kemudian ada kosakatanya amala, memberi upah kepada orang yang bekerja. Kemudian ahla Khaybar, penduduk Khaybar yaitu penduduk Yahudi di Khabar, daerah yang ditempati Yahudi setelah diusir Rasulullah SAW dari Madinah di kala masa perjanjian damai, bisa 3,5 bagian atau 50%. Min samari adalah kurma, adalah tanaman buah yang paling banyak dijumpai di tanah Arab dan menjadi makanan pokok. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini yaitu terjalinnya kerjasama antara si yang punya lahan dan penggarap. Terjadinya kerjasama ini akan menghasilkan sebuah keuntungan baik yang si punya lahan dan baik yang menggarap lahan itu. Segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Rizky Wildan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu hadis Sahih Bukhari yang ada di nomor 2152 yang berbunyi, hadasana Kutaibatu Anabu Syadi Sya'idin, hadasana Abu Awannatan, hadasani Abdurrahmani ibnu Mubarakin, hadasana Abu Awannatan anna Qatadatan anna An-Nasi ibni Malikin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yarisu gorsan aw yajra'u jara'an fayaquluhu minhu dairu aw nisha'u aw bahimatan illa kana lahu bihi sadaqatan. Wa qala lana muslimun hadasana abanu hadasana Qatadatun hadasana an-nasu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Sahih Bukhari 2152 telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sya'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya Abu Rahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan sekalipun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dan berkata kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya, Aban telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sanad dari hadis yang di atas, yang pertama itu dari Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Ta'rif bin Abdullah atas Tasyagafi al-Bala al-Bagani Abu Raja Tabiul Atba kalangan tua dan wafat tahun 2240 Hijriah, hidup di Hims. Dan yang kedua yaitu Wafdullah bin Abdullah Maul Yazid bin Adha ala Yaskuri ala Watashid Abu Awanah Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 176 Hijriah, hidup di Basroh, wafat juga di Basroh. Yang ketiga yaitu Abdurrahman bin Al-Mubarak bin Abdullah At-Tawi ala Isyi Abu Bakar Tabi'ul Atba kalangan tua, wafat tahun 228 Hijriah, hidup di Basroh. Dan yang keempat yaitu Wafdullah bin Abdullah Maula Yazid bin Adha al-Yashkuri al-Washidhi Abu Awanah Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 176 Hijriah, hidup di Basroh, wafat di Basroh. Qatadah, yang kelima yaitu Qatadah bin Da'amah bin Qatadah Asadushi Abu Al-Khattab Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 117 Hijriah, hidup di Basroh, wafat di Haid. Dan yang keenam yaitu Anas bin Malik bin An-Nadir bin Daldom bin Jaid bin Haram Al-Anashari Al-Madani Abu Hamzah, sahabat, wafat tahun 91 Hijriah dan hidup beliau di Basroh. Yang ketujuh yaitu Muslim bin Ibrahim Al-Ajidi Al-Fahrahidi Abu Amru Asya-Syaham Tabi'in kalangan yang paling tua, wafat tahun 220 Hijriah, hidup beliau di Basroh dan wafat beliau juga di Basroh. Yang kedelapan yaitu Aban bin Yazid Al-Ahtar Abu Yazid Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basroh. Yang kesembilan adalah Qatadah bin Da'amah bin Qatadah Asadushi Abu Al-Khattab Tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 117 Hijriah, hidup beliau di Basroh dan wafat di Haid. Yang ke-10 adalah Anas bin Malik bin An-Nadir bin Daldom bin Jaid bin Haram Al-Anashari Al-Madani Abu Hamzah, sahabat, wafat pada tahun 91 Hijriah, hidup di Basroh. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kosakata dari hadis penggalan yang ada di atas. Maman muslimin, tidaklah seorang muslim, yagrisu gorsan au yajra'u jar'an, bercocok tanam atau menanam satu tanaman, fayaqulu, yaitu adalah dimakan, minhum tayru au nisya'an, oleh burung atau manusia, au bahimatan atau sama hewan, illa kana lahu bihi sodakotan, melainkan itu sebagian sedekah baginya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya hadis di atas telah menjelaskan bahwasannya apapun bentuk yang diinfakkan maka Allah akan memberikan gantinya dengan berlipat ganda. Dan ada satu penggalan surat yang tertera di Al-Quran, Quran surat Saba ayat 3, surah ke-34 ayat ke-39. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah maka akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.